Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita semua dalam keadaan baik, bersemangat, dan siap untuk belajar sesuatu yang baru. Teman-teman, pernahkah kalian merasakan gugup, tangan berkeringat, atau jantung berdetak kencang ketika diminta berbicara di depan kelas, mempresentasikan tugas, atau bahkan hanya memperkenalkan diri di depan orang banyak? Saya yakin hampir semua dari kita pernah mengalami hal itu. Menurut penelitian Universitas Samudra 2024, sebanyak 86% mahasiswa di Indonesia mengaku mengalami rasa cemas dan takut ketika harus berbicara di depan umum. Artinya, rasa gugup itu bukan milik kita seorang, melainkan sesuatu yang sangat umum terjadi di kalangan mahasiswa dan anak muda. Namun, kabar baiknya adalah berbicara di depan umum bukan bakat bawaan, melainkan keterampilan yang dapat dipelajari dan dikembangkan. Public speaking adalah kemampuan yang bisa dilatih, diasah, dan dikuasai siapapun, termasuk kita semua di ruangan ini. Hari ini saya ingin mengajak teman-teman untuk memahami bahwa keterampilan berbicara di depan umum tidak hanya membuat kita pandai berbicara, tetapi juga membantu membangun kepercayaan diri, memperluas keterampilan, dan bahkan menentukan masa depan karir kita. Satu, pentingnya public speaking di era modern. Teman-teman, kita hidup di era globalisasi, di mana kemampuan berkomunikasi menjadi modal utama untuk bersaing. Kemajuan teknologi, media sosial, dan keterampilan informasi membuat setiap orang harus bisa mengekspresikan ide dan pendapatnya dengan jelas, logis, dan meyakinkan. Sebuah survei dari Good Start Indonesia 2023 menunjukkan bahwa 65,4% generasi muda di Indonesia menilai komunikasi efektif sebagai keterampilan paling penting dalam dunia kerja, mengulangi keterampilan teknis di banyak bidang. Ini menunjukkan bahwa dunia kerja saat ini lebih menghargai seseorang yang mampu mengkomunikasikan gagasan dibandingkan mereka yang hanya dapat bekerja dalam diam. Keterampilan public speaking membuat seorang lebih mudah percaya, didengar, dan diingat. Bayangkan dua orang kandidat kerja dengan kemampuan teks yang sama. Yang satu mempunyai kejelasan idenya dengan cara diri dan antusias, sedangkan yang lain berbicara dengan ragu-ragu dan terbata-bata. Menurut kalian, siapa yang akan dipilih perusahaan? Ya, tentu saja yang mampu berkomunikasi dengan baik. Public speaking bukan hanya tentang berbicara di atas panggung dan memimpin rapat besar. Ia hadir dalam setiap aspek kehidupan saat wawancara kerja, presentasi, skripsi, diskusi kelompok, bahkan ketika berbicara di depan rekan kerja. Orang yang mampu menguasai komunikasi lisan akan lebih mudah menumbuhkan rasa percaya diri. Rasa percaya diri itulah yang menjadi fondasi kesuksesan. 2. Mengapa rasa takut muncul saat berbicara di depan umum? Sekarang mari kita jujur. Siapa di sini yang pernah ingin berbicara tapi malah membatalkan karena takut salah, takut diketawakan, atau takut dinilai tidak pintar? Kita semua pernah di posisi itu. Rasa takut berbicara di depan umum atau yang sering disebut glossophobia adalah hal yang sangat umum. Penelitian di Universitas Telkom 2004 menemukan bahwa mahasiswa berusia 17 sampai 22 tahun memiliki tingkat kecemasan tertinggi ketika diminta berbicara di depan umum. Ada beberapa penyebabnya. Pertama, karena kurangnya pengalaman dan latihan. Kedua, karena rasa takut dan penilaian orang lain. Dan ketiga, karena persepsi bahwa berbicara harus sempurna. Padahal teman-teman, tidak ada pidato yang benar-benar sempurna. Bahkan
Pembicara terkenal pun pernah melakukan kesalahan. Perdebatan antara orang yang gagal dan yang sukses, perbedaan antara orang yang gagal dan sukses bukanlah siapa yang tidak pernah salah, melainkan siapa yang berani mencoba meski takut salah. Ketika kita berbicara di depan orang lain, kita tidak hanya sedang menyampaikan informasi, tetapi juga sedang mengelola emosi dan pikiran kita sendiri. Semakin sering kita melatih diri, semakin kita terbiasa menghadapi audensi, dan rasa takut itu perlahan akan berkurang. Nah, sekarang yang ketiga, cara mengatasi rasa takut saat berbicara. Sekarang mari kita bahas bagaimana cara agar rasa gugup itu bisa kita kendalikan. Ada beberapa langkah sederhana tapi sangat efektif. 1. Latihan pernapasan dan relaksasi. Sebelum naik ke panggung, tarik napas dalam-dalam. Tahan sejenak, lalu hembuskan perlahan, lakukan beberapa kali dan akan menenangkan detak jantung dan pikiran. Persiapkan materi dengan matang. Rasa percaya diri tumbuh dari rasa siap. Ketika kita benar-benar menguasai apa yang ingin disampaikan, maka rasa takut akan berkurang dengan sendirinya. Yang ketiga, berlatih di lingkup kecil. Mulailah dari berbicara di depan teman-teman dekat, keluarga, atau di kelas kecil. Semakin sering kita berbicara, semakin nyaman kita di depan audiensi besar. Dan yang keempat, fokus pada pesan bukanlah pada penilaian. Fokus pada pesan bukan pada penilaian. Ingat, tujuan kita berbicara bukan untuk terlihat sempurna, tapi untuk menyampaikan pesan. Jangan terlalu khawatir apakah orang menyukai kita atau tidak. Yang penting mereka mengerti apa yang ingin kita sampaikan. Teman-teman, berbicara di depan umum adalah perjalanan panjang. Kita tidak harus langsung hebat. Kita hanya perlu berani memulai. Public speaking sebagai saran membangun kepercayaan diri. Berbicara di depan umum bukan hanya soal kemampuan teknis, tapi juga tentang pengetahuan mental dan jati diri kita. Setiap kali kita berani berbicara di depan orang lain, sekecil apapun audiensinya, kita sedang membangun lapisan demi lapisan kepercayaan diri. Setiap public speaking melatih kita untuk berani mengemukakan pendapat, berpikir cepat, dan mengontrol emosi. Dalam proses itu kita belajar hal-hal penting, bahwa kesalahan bukan akhir dunia, bahwa setiap pengalaman berbicara adalah pelajaran berharga, dan bahwa suara kita memiliki arti dan bisa membawa perubahan. Saya ingat kisah seorang mahasiswa yang dulunya sangat pendiam, tidak pernah berani tampil di depan kelas. Namun, ketika mengikuti beberapa pelatihan public speaking dan berani tampil meski gemetar, kini ia menjadi MC di acara kampus dan bahkan sering diundang menjadi moderator seminar. Perubahan luar biasa, bukan karena tiba-tiba jadi hebat, tapi karena ia berani mencoba. Kepercayaan diri tidak lahir dari kesempurnaan, tetapi dari keberanian kita harus melangkah meski belum sempurna. Dampak public speaking dalam dunia kerja dan kehidupan sosial. Teman-teman, dunia kerja menuntut kita untuk mampu berkomunikasi dengan jelas, efektif, dan profesional. Perusahaan lebih memilih karyawan yang bisa menjelaskan ide dengan logis daripada yang hanya diam dan pasif. Public speaking juga membantu kita dalam kehidupan sosial. Kita menjadi lebih bergaul, lebih berani menyampaikan pendapat, dan lebih mampu menghadapi perbedaan dengan bijak. Keterampilan ini bahkan bisa membuka peluang baru seperti menjadi pembicara, pelatih, MC, atau pemimpin di organisasi. Dan yang paling penting, public speaking mengajarkan kita bagaimana meyakinkan orang lain sekaligus meyakinkan diri sendiri.
Teman-teman, mari kita renungkan sejenak. Berbicara di depan umum bukan hanya tentang suara, intonasi, atau gaya bicara. Lebih dari itu, ia adalah tentang bagaimana kita menyampaikan pikiran, perasaan, dan keyakinan dengan kejujuran. Setiap orang bisa belajar public speaking, asalkan mau berlatih dan percaya pada diri sendiri. Jangan takut gagal, karena setiap kegagalan adalah bagian dari proses menuju keberhasilan. Ingatlah, rasa gugup bukan tanda kelemahan, melainkan tanda bahwa kita peduli terhadap apa yang ingin kita sampaikan. Seperti kata Dale Carnegie, seorang tokoh komunikasi terkenal, "There are always three speeches for everyone you actually give. The one you practice, in the one you give, and the only yours you give." Jadi teman-teman, jangan tunggu sampai sempurna untuk berbicara. Mulailah dari sekarang. Beranilah mengungkapkan ide, sampaikan pikiran dengan yakin, dan jadikan setiap kesempatan berbicara sebagai langkah kecil menuju versi terbaik dari diri kita. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Tetap percaya diri, tetap berani, tetap berusaha, teruslah berbicara dengan hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.